pertama kali ketika keluar rumah gue pribadi itu sudah dijemput pakai kendaraan tentunya. Kendaraan itu kereta kuda. Gerbangnya ini tinggi sekitar 5 meter sampai 7 meter. Yang menyambut ini adalah penguasa yang orang-orang tahu sebagai Ibu Ratu Kidul. Halo sobat semua, salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum memulai ini semua, saya ingin menceritakan satu tradisi Saman yang berada di Siberia. Jadi tradisi Saman ini ingin meningkatkan kesadaran pemikiran, menggabungkannya dengan dunia spiritual, yang kemudian akan mengambil manfaat terbaik pengetahuan tentang kehidupan dan semesta dari peradaban antar dimensi. Peran dari Saman ini sangat penting bagi peradaban. Dia akan mengiringi peradaban ini dengan segala pengetahuannya untuk membentuk satu peradaban yang selaras dengan dimensi yang lain. Terus kemudian dia mengambil manfaat terbaik untuk masyarakatnya di kehidupan masyarakat dia. Nah, saya ingin kita mengambil manfaat dan contoh-contoh terbaik dari tradisi-tradisi ini supaya kita juga bisa mengambil satu manfaat terbaik dari perjalanan kita kali ini. Nah, bersama saya saat ini sudah ada Mas Alif. Coba Mas Alif memperkenalkan dirinya, kalau Oke. Mas Alif bisa cerita. Perkenalan nih. Ya. Oke. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Alif. Sebut saja Alif, panggilan saya Alif. Terus apa lagi nih? Perkenalkan saya pertama kali saya Anton. Saya memposisikan diri saya sebagai jembatan bagi keingintahuan yang mendalam. Jadi saya mewakili kalangan awam. Nah, kali ini kita ingin melakukan perjalanannya sebenarnya mau menceritakan satu kisah, satu cerita yang kita bersentuhan langsung dengan dimensinya itu. Sebenarnya dimensi itu tidak jauh-jauh banget, bahkan jarak dan waktu, ruang dan waktunya juga sebenarnya sama di tempat kita ini. Bahkan mungkin dia melebur menjadi satu. Ya. Kita ingin bercerita lebih mendalam, lebih memahami lagi satu dimensi di mana orang menyebutnya sebagai kerajaan pantai selatan. Seperti kita tahu banyak cerita tentang pantai selatan, kerajaan pantai selatan dengan segala kekurangan dan kelebihannya dalam memahami keberadaan mereka. Namun di sini kita mencoba untuk dengan semangat Saman tadi, kita ingin memberikan yang terbaik. Bagaimana persinggungan kita langsung dengan dunia mereka itu bisa memberikan pengetahuan, kebijaksanaan untuk kehidupan kita di masa ini, di kehidupan kita sekarang. Bagaimana? Kita mulai aja atau gimana? Kayaknya udah semangat banget dari kemarin. Ya. Boleh langsung mulai. Oke. Kita mau mulai dari mana nih? Pertanyaan pertama adalah begini. Apakah kita yang pergi ke sana atau kita sebenarnya kita pergi ke sana itu sendiri atau memang ada yang memandu? Oke. Sebelum memulai ke sana, mungkin saya akan sedikit mungkin biar lebih santai gue lu aja kali ya. Oke, boleh. Gue lu aja biar lebih santai. Siap. Mungkin sebelum ke sana gue akan
sedikit memberi penggambaran dari apa yang gue ketahui tentang dunia kerajaan Pantai Selatan. Oke. Kalau masyarakat umum itu taunya kerajaan selatan itu kerajaan gaib. Betul. Kerajaan gaib yang hantu-hantuan, jin dan sebagainya. Terus yang lebih parahnya lagi, banyak orang umum paham dan memahami kerajaan Pantai Selatan itu meminta tumbal di setiap waktunya. Iya, betul. Terus ada larangan tidak boleh memakai baju hijau ya, dan lain-lain gitu. Itu yang selama ini terus-menerus dan turun-temurun diceritakan dan akhirnya menjadi sebuah keyakinan. Khususnya di masyarakat di sekitar wilayah Pantai Selatan Pulau Jawa. Jadi menurut Alif, banyak orang yang salah persepsi tentang kerajaan Pantai Selatan. Salah dan benar itu relatif. Oke. Mungkin bukan salah, tapi belum paham, belum betul. memahami lebih lanjut lagi. Terus mungkin langsung itu singkatnya dari gue. Tadi masuk ke pertanyaan, apakah kalau misalkan perjalanan menuju ke sana, apakah kita sendiri atau dipandu? Ada yang memandu dari sana. Sebenarnya sejauh yang gue ketahui, itu bisa beberapa cara. Yang pertama, kita yang ke sana. Yang kedua, memenuhi undangan dari sana. Gitu Mas, kira-kira singkat, sederhananya seperti itu. Okay. Nah, untuk perjalanan kita kali ini, kita akan pergi ke sana sendiri atau kita diundang nih, atau kita ada yang memandu lah, paling tidak nanti ngasih tahu di sana tuh kayak gimana. Ibarat kalau kita mau pergi ke luar negeri. Kalau kita mau ke luar negeri, tergantung urusannya apa. Bisa kita sebagai tamu undangan sebuah negara, bisa kita sebagai pribadi kita sendiri untuk jalan-jalan di negara tersebut. Tapi jangan lupa, kalau ke luar negeri itu butuh paspor. Dan butuh visa. Jadi perizinan lah ya. Iya, istilahnya perizinannya lah gitu. Nah, untuk kita sekarang kita memenuhi undangan dari sana. Gitu Mas, kira-kira. Dan di sana dipandu, ditemenin, dan di sana kita untuk jalan-jalan dan akan diceritakan experience gimana, kira-kira kayak gitu. Bisa kita mulai langsung aja atau gimana? Mungkin langsung ceritakan ya. Iya, kita nih masuk dari yang mana? Ini menurut saya, menurut gua pribadi, mungkin orang di luar sana banyak yang punya caranya masing-masing, punya jalannya masing-masing. Ini apa yang gue rasain sendiri, apa yang Alif ya. Yang pernah gue alamin ketika kita mau memasuki kerajaan Pantai Selatan, itu pertama kali gue dapat undangan. Mas. Dapat undangan. Jauh sebelum perjalanan yang kita sekarang ini. Iya. Dapat undangan, disuruh ke sana. Udah dapat izinnya, ibaratnya jadi tamu lah gitu. Jadi tamu. Pertama kali ketika keluar rumah gue pribadi itu sudah dijemput. Sudah dijemput pakai kendaraan tentunya. Kendaraannya apa? Kendaraannya itu kereta kuda. Kencana gitu kayak. Iya, kereta kuda kencana yang kayak di keraton. Kayak gitu. Yang ngejemput gue itu ada 2 kereta. Yang pertama itu keretanya warna coklat, tapi ada emasnya, ada ukiran emasnya. Yang kedua itu warna putih. Mayoritas warnanya putih. Kenapa 2 kan? Menjemputnya kan Alif sendiri nih. Nggak tahu. Gitu ya kan? Itu nggak tahu. Masing-masing kereta itu dipandu dibarengi dengan 3 pasang kuda. Jadi 6 ekor kuda, masing-masing 6 ekor kuda. Naiklah ke sana. Lalu ketika itu gimana ya menjelaskan perjalanannya itu singkat dari depan rumah gue pribadi langsung ke sana itu mungkin hitungan detik. Nyampe sana langsung di pinggir pantai. Kalau orang kebanyakan tahu kerajaan Pantai Selatan itu adanya di bawah laut. Tapi sebenarnya enggak. Sebenarnya itu
kayak pulau aja, kayak Kayak pulau, pulau, oke, mengapung oke. di atas air gitu, ya kayak pulau. Cuman jarak dari bibir pantai ke gerbangnya itu mungkin sekitar 5 sampai 10 km kayak gitu. Oke. Dan jalurnya ini banyak, jalurnya banyak. Kalau kita mau ke Gerbangnya suatu banyak. tempat, jalurnya banyak, mau lewat trip A, trip B, trip C dan seterusnya. Jalur yang gue lewatin itu melewati jalur utama, yang dimana kalau tidak salah itu jalur dari Jogja, Oh. itu jalur utamanya sejauh yang gue tahu. Iya. Gimana sih bentuknya? Jadi ketika gue udah nyampe pantainya itu bukan pantai lagi. Jadi ada kanan kirinya pantai dan di kanan kiri sebelah sana itu laut. Laut, oke. Tapi ada jalur besar. Oh, ada kayak jalan ya, semacam jalan gitu ya. Ada jalan besar. Mungkin kalau bisa diibaratkan kayak lebarnya kayak ini, kayak jalan tol, tapi bisa dilalui 4 mobil. Tempat mobil. Jadi oke. besar Besarnya banget, segitu besar ya. banget. Besar banget. Nah, Oh, itu yang paling besar dong berarti ya kayaknya. mungkin. Heeh. Tapi karena itu jalur utama, itu yang gue lewatin. Gue bersama rombongan, rombongan dari pihak sana lewat situ. Jadi jalannya itu apa ya, membelah lautan gitu loh. Jadi bukan membelah sih, lebih tepatnya ya dia ada di atas Dia air, di permukaannya ya. ada di permukaannya. lautnya ya. Kanan kiri tetap laut, tetap laut, bukan yang kebelah gitu, bukan, tapi tetap laut. Jalannya itu berupa batuan, batu-batu kayak apa ya, konblok yang disusun, tapi ini bentuknya ini segi 6, heksagonal. Oh, heksagonal. Kalau misalkan Mas Anton dan teman-teman pernah ke Candi Borobudur, di stupa yang paling atasnya Paling atas, itu 3 tingkatan paling atas itu ada heksagonal bentuknya, kayak gitu, Seperti kira-kira itu, kayak gitu, mirip itu. ya. Itu disusun semua. Nah, ini ombak-ombaknya ini apa, airnya itu tetap kelihatan sepanjang jalan. Kelihatan. Dan kebetulan saat gue kesana itu posisinya lagi malam, keadaan lagi malam, dan memang lagi malam. Gue kesana lagi malam, gue kesana sekitar jam 9:30 malam. Ya sama, jadi waktunya sama, cuman dunianya yang berbeda, dimensinya yang berbeda, kayak gitu. Terus jalan ke sana, ya tadi gue bilang sekitar dari bibir pantai sekitar 5 sampai 10 km baru ketemu gerbang. Nah, di depan gerbang itu sudah ada rombongan. Rombongan dari pihak mereka yang seolah-olah menyambut lah gitu. Ada jamuan ini ya kan? Iya. Apa istilah? Ada sambutan Ya. dari pihak mereka. Alif, aku boleh tanya nggak? Boleh. Hampir semua cerita yang aku dengar tentang kerajaan pantai selatan itu kan kebanyakan perempuan ya, yang mendominasi perempuan. Nah, dari pertama Alif perjalanan dari rumah, siapa yang menjemput, itu sebenarnya apa, kalau boleh dicerita, siapa sih yang jemput? Gitu ya, apa maksudnya? Apakah memang perempuan juga semua, karena memang kerajaan pantai selatan dominasinya perempuan? Nah, yang dari jemput, rumah sampai ke gerbangnya ceritanya. Yang jemput itu bukan perempuan. Laki-laki. Ya, dan di 2 kereta kuda itu ada kusir kan. Kusir itu juga laki-laki. Yang jemput Alif gue itu laki-laki gitu. Cuman yang ketika sampai sana istilahnya disambut, ya itu campur. Campur, jadi nggak dominan perempuan. Campur lah gitu. Terus ketika ketemu ya udah salaman segala macam, ya seperti orang normal ketemu lah, kayak itu kayak abdi dalamnya gitu ya, pada menyambut gitu kali ya, atau pasukan ada, karena ada kanan kirinya ada pasukan, dan ya nyambut itu katakanlah seperti menterinya gitu. Menteri. Seperti menterinya gitu, yang nyambut perempuan ya, sebagai menterinya itu perempuan, cuman prajurit ini banyak laki-laki gitu. Nah, jadi ternyata pas ketika disambut itu, gue nengok ke belakang, ternyata gue nggak sendirian. Kenapa? Keretanya itu ada 2. Ada lagi. Ada rombongan yang lain ternyata, cuman nggak begitu banyak gitu. Ada beberapa tokoh yang mungkin kalau disebutin ke sini orang bisa pada tahu ya, kenal ya, tokohnya terkenal lah gitu kan. Sangat-sangat terkenal. Dan itu dikhawatirkan akan menjadi pro kontra lah. Siap. Kita itu tetap ada pada cerita kita ya. Ada itu, lalu disambut.
diberi sesuatu, diberi hadiah lah ya, seperti anggaplah seperti kalau kita ke suatu tempat pengalungan bunga ya seperti itu ibaratnya. Sudah. Nah, jadi kondisi gerbangnya ini tinggi. Oke, tinggi sekitar 5 meter sampai 7 meter. Lebarnya tuh mungkin sekitar 3 sampai 4 meter. Lebarnya, tingginya 5 sampai 7 meter, lebarnya 3 sampai 4 meter. Nah, megah juga ya berarti. Megah. Dan itu tertutup. Jadi bukan yang kayak jeruji, bukan yang apa. Nah, tertutup benar. Si gerbangnya ini dari lapisan emas putih. Tembok. Jadi ini gerbang. Ini gerbang. Di sekelilingnya itu tembok. Tembok rapat tinggi. Tingginya segitu juga. Itu terbuatnya dari marmer. Marmer putih, dan itu benar-benar istilahnya ujungnya tuh nggak kelihatan lah. Karena mungkin mengelilingi gitu ya. Ya gitu. Itu yang gue lihat. Lalu diajak masuk, jalanannya itu kalau mau nggambarin orang-orangnya itu yang menyambut itu, orang-orangnya tuh apa maksudnya, kayak kalau ngebayangin kita sama nggak sih kayak orang-orang di sini gitu, misalnya pakaiannya kayak manusia biasa kok. Manusia biasa, nggak ada bedanya. Napak juga pakai, ada yang pakai sendal, ada yang pakai slop. Apa ya, sepatu slop gitu ya, kayak gitulah. Pakaiannya itu pakaian kayak kerajaan. Kalau yang nyambut gua itu, yang menterinya ini, di perempuan, pakai gaun, cuman pakai gaun bagus lah, tertutup semua. Pasukan ini prajuritnya pakai apa sih, yang pakaian dari besi itu, besi baja itu, tamengnya itu, iya, armornya dia. Armornya itu dari besi, terus megang tombak, ada yang megang tameng gitu. Gold. Masuk bisa, ya kayak ini ya, bayangannya tuh hampir sama kayak, ingat kayak Lord of the Rings waktu lagi ada pernikahannya raja ya terakhir ya, kayak gitu ya. Iya, kayak gambaran film-film dari Hollywood gitu ya. Iya. Yang menceritakan tentang kerajaan ya, kira-kira kayak gitulah. Cuman walaupun nggak 100% kayak gitu. Nah, masuk nih ya. Diajak masuk. Dan ternyata ketika masuk gerbang itu, jalanannya beda lagi. Yang tadi heksagonal itu, batu-batuan heksagonal yang tersusun rapi. Ketika masuk itu, jadi di pertengahan masuk gerbang itu, jadi gerbangnya itu kan karena saking besarnya, jadi seolah-olah kalau kita masuk gerbang, kalau ada hujan tuh terlindungi. Gitu. Jadi kayak benteng gitu lah. Kayak ada hall gitu ya. Cuman nggak begitu panjang, nggak begitu besar. Nah, ketika kita masuk situ, setelah keluar gerbangnya itu langsung jalanannya itu dari batu-batuan berubah jadi marmer. Lurus aja gitu, tanpa ada sambungan apapun. Nah, sama lebarnya tuh kayak jalanan 4 mobil. Kanan kirinya tuh ada pembatas gitu. Kayak tembok pembatas, bisa dijadi tempat duduk. Gitu. Jadi tingginya kira-kira sekitar selutut lah. Mungkin kalau kayak ini kayak ballroom gitu ya kali ya, hampir sama gitu ya. Luasnya kayak hall gitu. Enggak sih, function hall gitu. Karena ketika masuk itu bukan masuk ke ruangan. Masuknya ke taman. Taman. Kanan kiri itu bunga. Bahkan bunga-bunga yang nggak ada di Indonesia tuh ada di sana. Maksudnya di Indonesia, di negeri kita gitu. Di sana ada sakura juga, ada bunga lili juga, macam-macam lah. Terus jalan, kanan kirinya bunga, ada bunga matahari, kan macam-macam lah, beraneka ragam bunga. Ketika jalan terus, nah udah sampai ujung jalan itu, ini semua masih marmer ya. Itu ada kolam-kolam ikan. Kolam ikan ini ada pembatas kolam ikan yang mungkin bisa jadi tempat duduk juga. Itu tingginya ya sekitar selutut. Itu ada tingkatan kolamnya. Jadi satu kolam itu cukup besar. Nah, di atasnya itu ada pancuran air. Jadi ada 1, 2, 3, nah ini yang bertingkat ya. Iya. Nah, di paling bawahnya itu ada ikan. Nah, di situ tuh taman. Jadi ketika masuk jalannya itu dari gerbang utama, jadi dia seperti melingkar, tapi ada cabang-cabang jalan lain gitu. Di tengah-tengah ini ada kolam.
Nah di pinggiran sini ada tempat duduk, beberapa tempat duduk kayak gitu. Nah, waktu suasana waktu lu datang ke sana itu ramai banget berarti memang. Ramai tapi tersusun dengan rapi. Ya karena mungkin karena ada tamu. Acara ini ya. Ada acara penyambutan. Ya. Jadi orang-orang itu di kanan kiri. Cuman sejauh yang gue lihat itu dari awal gerbang sampai ke situ semuanya pasukan. Gitu. Rata-rata pakai kuda putih. Di kanan kirinya pakai kuda putih. Kayak gitu sih. Nah, setelah kolam itu kan jalurnya bercabang tuh. Jadi apa ya? Ternyata pas gue lihat ke sana lagi, lurus dari gerbang masuk sampai lurus ke sana itu ternyata ada tembok dan gerbang lagi. Berlapis. Kalau di mungkin kalau teman-teman bisa membayangkan kayak di inilah, kayak di anime Shingeki no Kyojin, Attack on Titan. Mungkin teman-teman tahu. Ya. Itu ada beberapa lapisan dinding ya kayak gitu. Penggambaran sederhananya kayak gitu. Walaupun ini dia temboknya ini dari marmer. Dari marmer dan sama si gerbang ini dari lapisan emas putih. Gitu. Nah, di situ cuman terlihat taman-taman. Nah, jalan lagi itu disambut mungkin boleh diomongin ya, disambut sama pasukan yang lebih besar lagi. Pasukan lebih besar tapi dalam artian jumlah jumlah lebih besar dan beraneka ragam. Aneka ragamnya tuh beraneka ragam jenis pasukannya atau pasukannya bukan orang sih, cuman gimana ya? Nggak, kan sebenarnya kan dikatakan begini ya, kalau misalnya masuk ke sana itu kan dia tuh masuk ke ada berbagai macam lah jenisnya ya kan. Iya. Mungkin itu bayangan gue tuh kan, wah kalau ke sana bisa benar ya kali ya kita ketemu berbagai macam mungkin atau jenis lah. Mungkin itu nanti kita nanti okay. tuh diceritain ya. Ini biar teman-teman tuh bisa membayangkan gambaran itu gimana, karena yang selama ini masyarakat umum tahu, kerajaan Pantai Selatan tuh gaib, isinya jin, mistis segala macam, bla 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 bla. Tapi insya Allah nggak gitu kok, gitu. Nah, ketika disambut, yang menyambut ini adalah penguasa yang orang-orang tahu sebagai Ibu Ratu Kidul, bukannya Roro Kidul. Ibu Ratu Kidul. Kalau gue pribadi ya, semoga teman-teman jangan dipercaya gitu. Gue menyebutnya Bunda Ratu Kidul. Ya, sebagai penguasa kerajaan Pantai Selatan. Kalau orang-orang tahu itu kebanyakan Nyi Roro Kidul. Tapi Nyi Roro Kidul itu beda, bukan Bunda Ratu Kidul. Karena kalau Nyi Roro Kidul itu ibaratnya dia kayak bawahannya lah, kayak menterinya. Abdi Kinasi gitu kali ya, abdi. Ya mungkin lah, kayak gitu. Beliau yang nyambut. Nah, ketika disambut, ya salaman, biasa segala macam. Perasaannya tuh kayak ketemu ibu sendiri. Iya, perasaannya kayak ketemu ibu sendiri yang udah lama gak ketemu. Ketika ketemu tuh kangennya luar biasa. Salam nyebut salam, terus salim. Nah, setelah itu beliau bilang ke gue, "Nak, sekarang kamu pulang dulu karena kondisi rumah kamu sedang tidak kondusif. Nanti kalau kamu nanti malam mau kembali lagi ke sini, silakan. Bunda tunggu. Sekarang kamu pulang dulu." Nah, setelah itu gue langsung pulang diantar lagi. Enggak, jadi pulang itu kayak masuk lorong waktu lah. Kalau misalkan Avenger Endgame itu ketika pindah tempat dari tahun ke tahun, itu kan dipencet. Ini kalau gue kayak ditarik terus langsung ke badan gue lagi. Saya tahu ini pengalaman ini perjalanan ini kayaknya sangat seru banget, dan saya yakin juga lebih banyak lagi yang bisa diceritakan dari sana. Tapi mungkin pertemuan selanjutnya akan jadi lebih seru lagi ketika kita bicara lagi, apalagi pertemuan dengan leluhurnya Alif lah ya. Juga nanti sekaligus menggambarkan
isi dalam istana kali. Bentuk istananya. Iya, istana. Saya pikir gitu dulu. Kita ketemu di sesi yang lain, di part yang lain, yang kedua. Terima kasih untuk menyimak, dukung channel kami supaya kami bisa memberikan cerita-cerita yang lebih menginspirasi teman-teman untuk tahu perannya di alam semesta ini. Sampai jumpa. Rahayu, rahayu, rahayu.